Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Cerita rakyat dari Aceh, kisah 7 lelaki bersaudara. Alkisah di sebuah kampung di daerah Nanggoro Aceh Darussalam. Ada sepasang suami istri yang mempunyai 7 orang anak laki-laki yang masih kecil. Anak yang paling tua berumur 10 tahun, sedangkan yang paling bungsu berumur 2 tahun. Untuk memenuhi kehidupan mereka, ayah dan ibunya ke pasar untuk mendapatkan uang menjualkan sayur-sayurannya. Namun pada suatu waktu, kampung mereka dilanda musim kemarau yang berkepanjangan. Semua tumbuhan mati karena kekeringan. Penduduk kampung pun mulai kekurangan makanan. Persediaan makan mereka semakin hari semakin menipis, sementara musim kemarau tak kunjung usai. Melihat keadaan tersebut, sepasang suami istri tersebut menjadi panik. Tanaman sayur yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka tidak lagi tumbuh, sementara mereka tidak mempunyai pekerjaan lain kecuali menanam sayur-sayur di kebun. Mereka semua berpikir keras mencari jalan keluar dari kesulitan tersebut, namun menemukan jawabannya. Akhirnya mereka bersepakat hendak membuang ketujuh anak mereka ke sebuah hutan yang letaknya jauh dari perkampungan. Pada suatu malam, saat ketujuh anak yang sedang tertidur pulas, keduanya bermusyawarah untuk mencari cara membuang ketujuh anak mereka. Bagaimanakah nasib kedua anak kita jika begini kondisi kita? Dan bagaimana cara membuang mereka? Besok pagi anak-anak kita ajak pergi mencari kayu bakar ke sebuah hutan yang letaknya cukup jauh. Pada saat mereka beristirahat makan siang, kita berpura-pura mencari air minum di sungai. Jadi bagaimana menurutmu? Apakah engkau setuju? Baik bang, kalau begitu menurutmu. Baiklah. Tanpa mereka sadari, rupanya anak ketiga mereka yang pada waktu itu belum tidur, mendengar semua pembicaraan mereka. Keesokan harinya, sepasang suami istri itu mengajak ketujuh putranya ke hutan untuk mencari kayu bakar. Sesampainya di hutan yang terdekat, sang ayah berkata kepada mereka, Anak-anakku semua, sebaiknya kita mencari hutan yang luas dan banyak pohonnya, supaya kita bisa mendapat kayu bakar yang lebih banyak lagi. "Baik, ayah." Setelah berjalan jauh, sampailah mereka di sebuah hutan yang amat luas. Alangkah gembiranya mereka, karena di hutan itu terdapat banyak kayu bakar. Mereka pun segera mengumpulkan kayu bakar yang banyak berserakan. Ketika hari menjelang siang, sang ibu pun mengajak ketujuh anaknya untuk beristirahat melepaskan lelah setelah hampir setengah hari bekerja. Pada saat itulah, sepasang suami istri itu hendak memulai menjalankan rencananya. Ingin meninggalkan ketujuh anak mereka di tengah hutan itu. Wahai anak-anakku, kalian semua beristirahatlah di sini dulu. Aku dan ibu kalian ingin mencari sungai di sekitar hutan ini, karena persediaan air minum kita sudah habis. Baik, Ayah. Jangan lama-lama ya, Ayah, Ibu. Baik, anakku. Sementara itu, setelah menunggu beberapa lama dan kedua orang tua mereka belum juga kembali, ketujuh anak itu mulai gelisah. Mereka cemas kalau kedua orang tua mereka mendapatkan musibah. Akhirnya anak sulung pun mengajak keenam adiknya untuk pergi menyusul kedua orang tua mereka. Namun, sebelum meninggalkan tempat itu, anak ketiga tiba-tiba angkat bicara. Abang, tidak ada gunanya kita menyusun ayah dan ibu.
Mereka sudah pergi meninggalkan kita semua. Tadi malam, saat kalian sudah tertidur nyenyak, aku mendengar pembicaraan ayah dan ibu. Mereka sengaja meninggalkan kita di tengah hutan ini, karena mereka sudah tidak sanggup lagi menghidupkan kita semua akibat kemarau panjang. Kenapa hal ini baru kau menceritakan kepada kami? Aku takut ayah dan ibu murka kepadaku, Bang. Akhirnya ketujuh anak itu tidak jadi pergi menyusul kedua orang tuanya. Apalagi hari sudah mulai gelap. Mereka pun segera mencari tempat perlindungan dari udara malam. Untungnya, tidak jauh dari tempat mereka berada ada sebuah pohon besar yang batangnya berlubang seperti gua. Mereka pun beristirahat dan tidur di dalam lubang kayu itu hingga pagi hari. Bang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kemana kita harus pergi? Besok aku akan memanjat salah satu pohon yang tinggi. Barangkali dari atas aku dapat melihat kepulan asap. Jika ada, itu pertanda di sana ada sebuah perkampungan. Ternyata benar, ketika berada di atas pohon, si sulung melihat ada kepulauan asap dari kejauhan. Ia pun segera turun dari pohon dan mengajak keenam dia menuju ke rumah kepulauan asap tersebut. Setelah berjalan jauh, akhirnya sampailah mereka di sebuah perkampungan. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat sebuah rumah yang sangat besar berdiri tegak di tengah kampung. Hei, lihatlah, besar sekali rumah itu. Baru saja kata-kata itu terlepas dari mulutnya, tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam rumah itu meminta mereka masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, penghuni rumah itu pun keluar. Rupanya dia adalah raksasa betina. Hei anak manusia, kalian siapa? Kami tersesat, Tuan Raksasa. Orang tua kami meninggalkan kami di tengah hutan. Mendengar keterangan itu, tiba-tiba si raksasa betina merasa iba kepada mereka. Ia pun mengajak mereka masuk ke dalam rumahnya, lalu menghidangkan makanan dan minuman kepada mereka. Oleh karena sudah kelaparan, ketujuh anak itu menyantap makanan tersebut dengan lahapnya. Habiskan cepat makanan itu, lalu naik ke atas loteng. Kalau tidak, kalian akan dimakan oleh suamiku. Tidak lama lagi ia datang dari berburu. Oleh karena takut dimakan oleh raksasa jantan, mereka pun segera menghabiskan makanannya lalu bergegas naik ke atas loteng untuk bersembunyi. Tidak lama kemudian, raksasa jantan pun pulang dari berburu. Ketika membuka pintu rumahnya, tiba-tiba ia mencium bau makanan enak. Wah, sedapnya. Bu, sepertinya ada makanan enak di rumah ini. Aku mencium bau manusia. Iya, benar. Aku menyimpan mereka di atas loteng, tapi mereka masih kecil-kecil. Biarlah kita tunggu mereka sampai agak besar, supaya enak dimakan. Si raksasa jantan pun menuruti perkataan istrinya. Selamatlah ketujuh anak itu dari ancaman raksasa jantan. Keesokan harinya, ketika si raksasa jantan kembali berburu binatang ke hutan, si raksasa betina pun segera menyuruh ketujuh anak laki-laki itu pergi. Namun sebelum mereka pergi, ia membekali mereka makanan seperlunya selama dalam perjalanan. Bahkan si raksasa betina yang baik itu membekali mereka dengan emas dan intan. Terima kasih raksasa. Engkau memang raksasa yang baik hati. Terima kasih raksasa betina, kiranya engkau selalu diberkati. Setelah berjalan jauh menyusuri hutan lebat, menaiki dan menuruni gunung, akhirnya tibalah mereka di tepi pantai. Mereka pun segera membuat perahu kecil lalu berlayar mengarungi laut luas. Setelah beberapa lama berlayar, tibalah mereka di sebuah negeri yang diperintahkan oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Di negeri itu mereka menjual semua emas dan intan pemberian raksasa kepada seorang saudara kaya.
Hasil penjualan tersebut mereka gunakan untuk membeli tanah perkebunan. Masing-masing mendapatkan tanah perkebunan yang cukup luas. Ketujuh bersaudara itu sangat rajin bekerja dan senantiasa saling membantu. Beberapa tahun kemudian, mereka tumbuh dewasa. Berkat kerja keras selama bertahun-tahun, akhirnya mereka memiliki harta kekayaan yang banyak. Kemudian masing-masing dari mereka membuat rumah yang cukup bagus. Ketujuh lelaki itu pun hidup damai, tentram dan sejahtera. Pada suatu hari, si bungsu tiba-tiba teringat dan merindukan kedua orang tuanya. Ia pun segera mengundang keenam kakaknya datang ke rumahnya untuk bersama-sama pergi mencari kedua orang tua mereka. Keesokan harinya, berangkatlah ketujuh orang bersaudara itu mencari kedua orang tua mereka. Setelah berlayar mengarungi lautan luas, tibalah mereka di sebuah pulau. Di pulau itu mereka berjalan dari suatu kampung ke kampung lain. Sudah puluhan kampung mereka datangi, namun belum juga menemukannya. Hingga pada suatu hari, mereka pun menemukan kedua orang tua mereka di sebuah kampung dalam keadaan menderita. Ketujuh orang bersaudara itu sangat sedih melihat kondisi kedua orang tua mereka. Akhirnya mereka membawa orang tua mereka ke tempat tinggal mereka untuk hidup dan tinggal bersama di rumah yang bagus. Sejak itu, kedua orang tua itu berkumpul kembali dan hidup bersama dengan ketujuh orang anaknya. Mereka senantiasa menyibuk diri beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Segala keperluan yang sudah dipenuhi oleh ketujuh orang anaknya yang sudah cukup kaya.